Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua dimanapun Anda berada, sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dalam Berfirman Official. Nah, hari ini aku akan ingin memberikan info lagi terbaru ya, yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa jadi bermanfaat buat kita semua ya. Nah, jadi sebelum itu seperti biasa untuk memberikan dukungan pada channel ini silakan aktifkan notifikasinya, klik subscribe dan silakan komentari apabila ada yang ingin bertanyakan atau ada yang ingin didiskusikan. Nah, apa saja sih apa yang akan aku berikan kali ini? Oke, baik. Yang pertama. Nah, di sini ada berita tentang aplikasi VTube yang hilang dari Play Store. Jadi beberapa waktu lalu awal-awalnya kita sempat dapat kabar baru ada aplikasi yang mirip YouTube ya gitu. Jadi bisa dibilang awalnya saya kok ngira ini kayaknya aplikasi tandingan ya, aplikasi tandingan YouTube namanya VTube. Nah, jadi di sini mekanismenya bahwa nanti si pengguna itu akan mendapatkan poin apabila kita mendapatkan poin atau mendapatkan untung apabila kita menonton video ya atau menonton iklan gitu ya. Kalau aku sih belum pernah nyoba sih gimana ininya gitu ya. Nah, pada tanggal 14 Februari kemarin aplikasi ini telah resmi diblokir oleh Kominfo sendiri dan ini telah dibenarkan oleh juru besarnya sendiri. Nah, jadi di sini ini diblokir atas rekomendasi dari OJK. Nah, di sini kenapa sih aplikasi ini dilarang? Sebenarnya dari bulan Juni 2020 SWI atau Satgas Waspada Investigasi itu ya yang di bawah naungan yang salah satunya itu ada OJK di sana menyatakan bahwa aplikasi ini ilegal. Gitu. Kenapa ilegal? Karena di dalamnya tuh terdapat indikasi game money. Nah, jadi artinya si pelanggan atau si pengguna itu akan mendapatkan poin apabila menyelesaikan beberapa misi, misalkan bisa mengajak teman gitu ya atau menonton aplikasi video-video tertentu yang ada di aplikasi tersebut. Nah, nanti poin itu bisa direvelkan atau bisa ditukar gitu ya, bisa ditukar atau dijual. Bahkan menurut Satgas Waspada Investigasi ini bahwa ini dari skemanya ini mirip MLM ya, multi level marketing. Yang jelas ada beberapa yang dirugikan, bahkan ada ya korban yang dirugikan bahkan dia melapor. Ini sudah ada laporannya sehingga pada tanggal 14 kemarin bahwa aplikasi ini resmi diblokir. Nah, jadi ingat ya ketika ada orang ingin mengajak kita untuk bergabung ya menjadi downline-nya dia di aplikasi VTube ini, saya diharapkan untuk berhati-hati karena situs ini atau aplikasi ini sudah resmi ditutup gitu ya. Bahkan ada beberapa pengamat menyatakan ini aplikasi ini memang menggiurkan ya. Kenapa? Katanya ya mereka klaim kita akan mendapatkan uang ketika kita menonton. Bayangin dong, nonton bisa dapat duit gitu ya. Jadi kan cara yang instan ya, bisa dibilang ayolah kalau misalkan mau memang dapat kita ingin dapat penghasilan, yuk kita bekerja, kita berusaha, bahkan bisa dengan kerja yang lain, bahkan salah satunya di YouTube ini gitu kan ya. Di YouTube ini walaupun memang nggak ada yang instan, soalnya di butuh perjuangan dan gitu ya. Nah, jadi itu infonya, semoga info ini bisa bermanfaat ya sob. Oke, berita selanjutnya ini datang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, jadi sekarang ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengkonfirmasi adanya link pendaftaran vaksinasi COVID untuk lansia. Nah, jadi di beberapa media sosial ada kabar katanya dapat link, terus ada yang bilangnya link abal-abal katanya tuh ya, link yang nantinya tuh akan mencuri data. Tapi ini salah ya. Jadi kemarin beberapa waktu lalu jubir dari Kementerian Kesehatan ya Siti Nadia Tarmizi ini menyatakan bahwa jadi formulir pendaftaran yang berupa Google Form yang di atasnya itu berlogokan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini resmi dirilis oleh pemerintah. Jadi ini bukan link yang abal-abal atau kayak gimana ya seperti orang-orang bilang, ini tidak benar. Nah, jadi Kementerian Kesehatan sudah mengkonfirmasi bahwa ada 7 provinsi yang nanti akan dimulai pendaftarannya dengan nanti linknya akan diberikan. Jadi 7 provinsi tersebut meliputi Banten,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, dan juga Provinsi Bali. Nah, nanti jadi untuk pengisiannya dan untuk pengisiannya itu ada link yang disertakan. Nanti linknya juga akan aku share di deskripsi ini ya. Ini semoga membantu teman-teman semua. Nah, jadi di dalamnya ada 11 kolom. Ada 11 kolom yang nanti akan diisi oleh peserta, dan nanti setelah mengisi form tersebut nanti akan dikonfirmasi dari paskes tempat yang mendaftar. Nah, bagaimana sih untuk lebih jelasnya? Yuk kita simak bagaimana cara membuka linknya. Oke, baik. Jadi ini tampilan formulir pendaftaran vaksinasi COVID bagi lansia. Ini aku ngambil contoh dari untuk yang Provinsi DKI Jakarta ya. Jadi ketika kalian klik linknya, nanti akan terbuka seperti ini. Ingat ya, nih di sini menurut jubir Kementerian Kesehatan. Jadi di atasnya tuh ada logo dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan juga logo dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Nah, jadi di sini ini bentuknya ya. Oke, lalu di sini ini ada nomor extensionnya. Nanti bisa dihubungi apabila nanti ada yang ingin ditanyakan ya. Nah, jadi di sini kita tinggal pilih kota yang mana ya. Kita termasuk kota mana, karena aku mobilnya di Jakarta, jadi aku pilih yang Jakarta. Ini bebas ya, tergantung tempat domisili teman-teman semua. Ini misalkan aku ngambil dari yang Jakarta Timur ya. Nah, terus nanti pilih kecamatan ya, misalkan aku pengen ini misalkan ya. Oke, jadi ini mengambil yang Ciracas, jadi harus sesuai ya. Lalu jenis vaskesnya, apakah puskesmas atau RSUD, kita pilih yang puskesmas misalkan ya. Lalu nama vaskesnya apa, kita bisa pilih ya ininya. Oke, jadi harus sesuai ya, harus sesuai dengan di yang tempat kita. Oke, karena tadi aku pilih Ciracas, maka aku pakai pilihnya yang Ciracas. Lalu kita isi nick ya, nanti nicknya isi berapa silakan nanti lihat dari identitasnya, nama ya harus sesuai, lalu ada jenis kelamin, umur, tanggal lahir, nomor HP yang bisa dihubungi, dan juga alamat lengkap. Ini tinggal dikirim ya, jadi gampang sekali. Nah, jadi itu contoh bagaimana cara mengisi link formulir untuk vaksinasi COVID-19 untuk lansia. Semoga yang tadi disampaikan bisa bermanfaat ya. Nah, jangan lupa seperti yang tadi disampaikan ya, silakan aktifkan notifikasi untuk memberikan info-info terbaru. Semoga info-info yang tadi barusan bisa bermanfaat bagi kita semua. Nantikan info-info terbaru dan terhangat hanya di Firda Firman Official. Mungkin itu saja yang disampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.